Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita ditanya jawab seputar fikih puasa. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah masuk di Ramadan yang keempat. Bagaimana kabar antum? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah, khair. Semoga kita selalu masih bisa diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, para sahabat, insyaallah kita akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan terkait masalah yang berhubungan dengan puasa lagi, Syekh. Atau mungkin kita kenal dengan fikih puasa. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, share, and comment agar channel ini bisa memberikan manfaat bagi semua orang. Amin ya rabbal alamin. Baik Syekh, kita lanjutkan pertanyaan. Ada pertanyaan yang mengenai tentang air yang masuk ke dalam lubang telinga atau hidung. Nah, kalau kita kecil-kecil dulu, kadang orang tua kita bilang jangan banyak mandi atau jangan berenang di sungai. Nanti itu bisa masuk ke lubang telinga ataupun lubang hidung. Nah, apakah itu bisa dimaksud atau dikategorikan bisa membatalkan puasa? Alhamdulillah. Ini pertanyaan termasuk pertanyaan baik. Karena memang ada lubang di anggota badan apabila dimasuki sesuatu, apa itu benda atau air sampai ke kerongkong sampai ke di dalam, Iya. maka bisa membatalkan sholat. Apa bisa membatalkan puasa. Tapi kalau tidak juga sampai ke masuk di dalam, seperti hanya berkumur-kumur, berkumur-kumur air, tidak juga ditelan, insya Allah tidak menjadi apa-apa. Tapi kalau ditelan, alhamdulillah bisa batal puasanya. Makanya makruh orang berpuasa itu berkumur-kumur atau mubalaghah sampai mengapa? Siapa tahu bisa masuk ke dalam. Apabila masuk ke dalam bisa batal puasa. Begitu juga air masuk di dalam telinga. Kalau disengaja kita masukkan air di telinga, lubang telinga, masuk air ke dalam bisa batal puasa. Begitu hidung masuk ke dalam, ya bisa batal puasa. Begitu juga burit kita umpamanya dibuka burit seperti karena sakit umpamanya, masukkan obat di dalam melalui burit batal puasa. Atau di zakar barang laki-laki atau perempuan, dimasukkan selang di situ baru masukkan batal puasa. Itu tidak diragukan. Sama kalau suntik. Kalau suntik itu masalah khilafiyah, sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa. Cuma makruh. Makruh ya. Kalau bentuk seperti disuntik ataupun apa, artinya masih terjadi khilafiyah. Iya, masih. Tapi ketika sesuatu dia masuk ke telinga dengan sengaja pun hidung, berarti dia bisa membatalkan. Masuk dalam. Masuk sampai ke dalam tubuh gitu ya. Kalau tidak, atau misalnya pas lagi mandi tiba-tiba kemasukan, tapi kita keluarkan kembali mungkin tidak apa-apa. Ya, masuk dalam, betul. Alhamdulillah, mungkin kita sudah bisa pahami tentang bagaimana tadi, apakah bisa membatalkan puasa jika kita kemasukan air di dalam anggota tubuh yang berlubang seperti lubang telinga, lubang hidung, ataupun lubang dubur yang lainnya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, ini juga sangat penting, Syekh, termasuk kita yang sudah berkeluarga. Nah, terkadang kan hawa nafsu itu agak sulit untuk dihindari, Syekh, meskipun dalam puasa gitu kan. Nah, artinya pada malam hari mereka berjima pada malam hari, cuman berjima mungkin sebelum waktu sahur, kemudian mereka tertidur, akhirnya junubnya kesiangan. Nah, sahur dulu tapi lupa untuk junub, sehingga azan sudah mulai,
Nah, dia baru jam 6 atau yang jelasnya junubnya kesiangan. Nah, bagaimana hukum puasa ini? Tidak mandi dulu. Iya, tidak mandi junub atau sudah melewati azan subuh ataupun kesiangan. Ini jawaban daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan datang beberapa sahabat Rasulullah SAW ke rumahku, bertanya bagaimana Rasulullah SAW dilakukan semasa hidup. Dia pernah berhubungan dengan Rasulullah SAW, bagaimana dia tidak sempat mandi baru subuh. Ya. Jadi Aisyah mengatakan Rasulullah SAW kan Rasulullah SAW junuban walam yagatasi illa badal fajri. Ada Rasulullah SAW junub, artinya pernah berhubungan dengan istrinya, tidak mandi melainkan timbul fajar, artinya setelah subuh. Setelah subuh. Ya. Ya. Jadi tidak menjadi apa? Itu sudah masuk kata dalil untuk puasa. Ya, puasa. Meskipun puasa termasuk juga sholat berarti ya. Iya. Oh, berarti orang yang kesiangan bangunnya tidak keadaan suci, berarti dia harus tetap boleh mandi dan berpuasa langsung. Iya, oh. Tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Yang membatalkan itu berhubungan sampai timbul fajar. Timbul fajar atau sampai siang hari. Sudah azan masih. Nah, masih berhubungan, itu yang membatalkan puasa. Cuma disunatkan mandi sebelum sunatkan mandi. Tapi batasan tidak batalkan. Hadisnya Aisyah Rasulullah SAW, bahwa hadisnya Aisyah ini, Aisyah dimatakan Rasulullah SAW dia puasa, dia junub, tidak mandi melainkan setelah terbit fajar atau setelah subuh. Setelah subuh. Masya Allah. Ya. Baik, itu tadi pertanyaan kedua terkait permasalahan mandi junub kesiangan, sudah dijawab oleh Syekh dengan dalil yang sangat jelas sekali. Baik, pertanyaan yang ketiga, setiap perbuatan harus dimulai dengan niat. Iya, maksudnya. Nah, jadi bagaimana dalil sahihnya tentang niat puasa ini, Syekh? Kalau Imam Syafi'i, betul juga imam yang lain, bahwa niat itu harus ayyabita niyatahu kulla laili kai kulla lailatin. Dia berniat, harus berniat setiap malam. Ya. Jadi kalau subuh baru berniat tidak sah di sisi Imam Syafi'i. Kecuali Imam Malik mengatakan boleh saja berniat dari awal. Dia berniat 1 bulan. Kalau berniat satu bulan berpuasa, aku sengaja mau berpuasa sebulan penuh. 1 bulan penuh cukup. Imam Syafi'i pun boleh mengatakan begitu. Tapi kalau tempat dikata 1, maka dikata semuanya. Batal semua. Mengapa? Karena dia mau berniat 1 bulan. Sebulan, sementara ada yang batal satu. Makanya kalau guru kita, boleh saja kita dikumpulkan aja. Awal pertama kita berniat berpuasa setiap 1 bulan, tapi tetap juga setiap malam kita berniat juga. Apa lepas maghrib atau lepas isya, lepas salat tarwih atau subuh pun, arti makan sahur. Terkait lafaz niatnya, adakah terkhusus seperti nawaitu shauma godin atau ada dalil-dalil yang lain terkait dengan lafaz? Yang penting sudah berniat untuk puasa. Sudah berniat untuk kalau dia sudah mengatakan aku sengaja atau berpuasa besok, insyaallah. Atau sudah berniat untuk puasa besok, sudah masuk. Walaupun tidak disebutkan, atau hanya dalam hati, fardu ya. Dan niat ini memang dalam hati. Terima kasih. Sudah jelas tadi penjelasan Syekh tentang niat puasa. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat, Syekh, pandangan 4 mazhab tentang imsak. Nah, kalau dilihat dari di Indonesia terkhususnya ada jadwal imsaknya, tapi kalau di kayak seperti misalnya di Timur Tengah tidak ada imsaknya. Bagaimana pandangan? Ada memang. Ada juga ya.
Ya. Nah, mungkin bisa. Malah pertama saya menjumpai imsak di Mekah tahun 79. Tahun 79. Ya. Di Indonesia belum ada. Belum ada. 82 saya pulang dari Mekah ke Indonesia. Indonesia belum punya imsak. Imsak. Oh. Adanya imsak di Indonesia khususnya di kampung 93. 93. Oh. Dan imsak di sana kena apa namanya 10 menit sebelum azan subuh. Ya. Karena kalau di Mekah ada meriam dihidupkan 3 kali. Oh. Waktu buka puasa. Yang kedua waktu mau makan sahur. Iya, hidupkan iya. apa? Meriam. Kemudian yang ketiga imsak. Kalau sudah bunyi meriam, berarti tanda apa namanya imsak. Itu 10 menit. Itu dari dulu. Datang apa namanya alat-alat yang apa namanya canggih. Ya canggih. Yang lebih buat bagus lagi. Apa namanya imsak ini buat ini 10 menit. Adapun yang membuat 1 menit 2 menit sebelum azan itu kita khawatirkan karena sudah lampu merah, bukan lampu kuning lagi. Kalau 10 menit ya lampu kuning, ya kita khawatirkan. Ya memang kulu washrabu hatta yatabayyana lakum hayatul abidi minal hayatul aswad. Silakan makan dan minum sampai terbitnya fajar. Artinya yang maksudnya hayatul abidi minal hayatul aswad fajar subuh. Ini kalau memang kita melihat hatta sampai, tapi siapa tahu kita tidak melihat. Iya. Karena di dalam rumah. Ya, dalam rumah tidak ada yang memberitahu. Ya, walaupun ada memang perkiraan jam sekian timbul, tapi siapa tahu di sebelumnya 1 menit 2 menit jalan ke baiknya 10 menit sebelumnya. Jangan 1 menit 2 menit berbahaya. Oh, jadi ternyata di Mekah memang sudah ada juga dikenal dari dulu. Dari dulu. Bukan tapi itu kenapa sekarang ini terjadi perselisihan, tidak ada imsak itu hanya di Indonesia aja gitu. Dan mungkin orang di sini tanggapan gitu orang ya. di sini. Gitu ya. Padahal ini dari dulu, Iya, bukan dari tahun 30-an waktu kita tinggal di sini, di sana memang sudah ada. Sudah ada. Ya, mungkin yang terakhir pertanyaan tentang khususnya kita di Indonesia ini, di setiap musola ataupun masjid itu di sela-sela sholat tarawih ada sholawat. Misalnya seperti Allahumma sholli ala rasulika ala sayyidina Muhammad, kemudian makmumikum Allahumma sholli wa sallim alaih. Nah, bagaimana pandangan Syekh tentang ini? Apakah ini sama dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW atau para sahabat atau para tabi'in? Masalah sholawat ini di sela-sela tarawih, Syekh. Masalah sholawat memang tidak dilaksanakan para sahabat. Karena tarawih ini kita sudah dijelaskan dari awal puasa. Yang pertama-tama melaksanakan tarawih adalah Umar bin Khattab. Rasulullah SAW tidak pernah melaksanakan tarawih. Kemudian mengapa dikatakan tarawih? Itu rehat-rehat. Karena Umar bin Khattab melaksanakan waktu itu dua-dua. Jadi dua kali salam istirahat. Istirahat. Tapi orang tua kita kalau cukup 4 itu tambah selawat. Ya, untuk menyambat semacam semangat. Mengapa? Karena kita Indonesia ini, iman orang Indonesia ini termasuk lemah. Jadi anak-anak itu berikan semacam semangat. Ya, semangat. Motivasi. Ya, bukan wajib, bukan apa, hanya memberikan motivasi anak-anak kita. Anda yang tidak menjadi masalah. Ya, karena orang Indonesia memang begitulah. Mau di apa, mau di... Apakah ini tidak dikategorikan masalah bid'ah atau bagaimana, Ustaz? Kalaupun bid'ah, kalau saya pribadi, karena itu selawat. Kita mengatakan... Oh iya. Selawat itu di setiap waktu boleh. Kesempatan. Itu kecuali seperti Wahabi memang mengatakan bid'ah. Tak haram. Karena mengkhususkan selawat. Ya. Tapi kalau ini enggak.
Dia selama mau laksanakan silakan, tidak mau silakan tidak menjadi masalah. Mengapa orang yang kerjakan hanya untuk memberikan motivasi kepada apa anak-anak atau orang di jamaah? Karena jangan sampai bosan. Iya. Bosan. Itu juga untuk mengingatkan bahwa ini sudah rakaat segini. Yang kedua, apabila cukup 4 adaannya, rakaat-rakaatnya. Jadi jangan sampai lupa. Karena kita Indonesia sudah saya bilang kita lemah. Kita Indonesia lemah, iman kita lemah. Sama dengan orang Arab. Orang Arab tarawihnya satu juz. Iya, satu juz sampai selesai selesai puasa selesai 30. Iya, kalau 30. Kita di sini ada yang terlalu cepat, masya Allah. Allahu Akbar, bagaimana pula itu? Salat sunat yang wajib dalam salat sunat itu juga wajib dipadu. Jadi kalau tidak ada tumakninanya berarti tidak sah. Sia-sia jadinya. Ya apa gunanya? Makanya pernah saya di Suakar ada paman saya mantan preman. Nah, dia ketua pengurus. Jadi dia bilang, nak, bagaimana kalau saya salat tarawih 8? Dua jadi 4 kali salam. Karena di sini banyak preman. Iya. Supaya dia bisa ikut dengan saya tarawih. Saya bilang terserah kamu. Yang penting jangan kamu kerjakan 4-4. Karena 4-4 itu tidak ada dasarnya. Ya Rasulullah mengatakan salatul laili masna. Salat malam itu 2-2. Kemudian witirnya juga 3. 2 kali salam. Jangan 1 salam. Karena Rasulullah SAW tidak pernah melaksanakan begitu. Itu. Ya. Alhamdulillah sudah terjawab semua untuk persoalan tentang masalah fikih puasa ataupun pertanyaan yang ada pada sore hari ini. Semoga ini menjadi wawasan yang baru bagi kita terkait masalah puasa, baik itu tadi air yang kemasukan di anggota tubuh yang berlobang, kemudian mandi junub yang kesiangan, kemudian pandangan tentang imsak dan setelahnya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga ini juga menjadi amal jariah bagi Syekh untuk menyebarkan agama dengan baik yang benar. Meskipun dalam perbedaan tapi kita tetap harus dalam persaudaraan. Terima kasih. Terima kasih Syekh penjelasannya hari. Semoga ini sangat bermanfaat sekali. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.